Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan simulasi mikrokontroler Arduino menggunakan website Tinkercad, yaitu melakukan simulasi pemrograman Mobile Robot Obstacle Avoider untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika lanjut dengan dosen pengampu Bapak Mada Sanjaya WS MSI PhD. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra Dwi Lestari dengan NIM 1207030009 dari jurusan Fisika angkatan 2020 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2022. Pada simulasi kali ini akan ada 3 rangkaian yang dibuat. Yang pertama itu rangkaian sensor ultrasonic ping, yang kedua rangkaian sensor ultrasonic HCSR04, dan yang ketiga itu rangkaian utama Mobile Robot Obstacle Avoider. Berikut rangkaian simulasi yang saya buat pada website Tinkercad. Baik, karena tadi sudah dibuat mengenai rangkaian ultrasonic model ping, kemudian juga sudah dibuat pemrogramannya. Sekarang kita masuk ke penjelasan baik itu mengenai rangkaiannya serta pemrogramannya. Kita terlebih dahulu menjelaskan rangkaiannya. Nah, di sini terdapat beberapa komponen yang digunakan dalam simulasi rangkaian kali ini. Yang pertama itu terdapat Arduino Uno R3, kemudian di sini juga terdapat ultrasonic model ping, di mana ultrasonic ini memiliki beberapa pin. Terdapat pin ground yang nantinya itu akan terhubung dengan pin ground pada Arduino. Kemudian juga di sini terdapat pin power 5 volt, nantinya terhubung dengan pin 5 volt pada Arduino. Kemudian di sini juga ada pin signal, nantinya ini akan terhubung dengan pin A0 pada Arduino. Kemudian kita masuk ke pemrograman ataupun pengkodeannya. Nah, di sini telah didefinisikan bahwasanya integer pin ini terhubung dengan pin A0 pada Arduino. Kemudian di sini juga terdapat void setup, di mana void setup ini nantinya akan mendeklarasikan input maupun output dalam rangkaian ini. Nah, untuk rangkaian kali ini pada bagian void setup yaitu ada serial begin 9600. Kemudian di sini terdapat void loop, di mana void loop ini nantinya akan menjalankan program yang sudah dibuat pada bagian void setup. Pada bagian void loop ini terdapat long duration, inci, dan juga sentimeter, di mana duration ini merupakan waktu, kemudian inci dan juga sentimeter ini merupakan jarak. Nah, pada bagian void loop juga terdapat pin mode, di mana pin mode di sini yaitu berupa pin yaitu berupa output. Kemudian di sini juga terdapat digital write, di mana digital write ini nantinya akan memperlihatkan apakah pin ini akan menyala atau tidak. Untuk yang pertama, digital write-nya itu pin akan mati. Kemudian setelah delay 2 mikrosecond, pin-nya itu akan menyala kembali. Namun setelah delay 5 mikrosecond, maka pin di sini akan mati. Kemudian pada bagian void loop juga terdapat pin sebagai input, di mana di sini terdapat duration sama dengan pulse in, yaitu pin-nya itu menyala atau high. Kemudian pada rangkaian atau simulasi kali ini yaitu dapat mengkonversi dari satuan waktu ke satuan jarak, di mana satuan jaraknya itu berupa inci dan juga sentimeter. Kemudian di sini juga terdapat serial print inci, di mana nantinya itu ketika
kita menjalankan simulasi, pada bagian serial monitor akan terdapat bagian in. Kemudian jika serial printnya itu cm, maka akan keluar atau terprint cm cm. Kemudian delay-lah selama 100 second atau 0,1 second. Kemudian bagaimana sih cara kita mengkonversi dari satuan waktu ke satuan jarak? Sebagaimana kita ketahui bahwa satuan jarak di sini yaitu berupa inci dan juga sentimeter. Nah, yang pertama itu untuk mengkonversi dari satuan mikrosecond itu satuan waktu ke satuan jarak inci. Nah, rumusnya itu yaitu return mikrosecond dibagi dengan 74 dibagi juga dengan 2. Kemudian bagaimana untuk mengkonversi dari satuan waktu mikrosecond ke satuan jarak sentimeter. Nah, untuk rumusnya itu yaitu return mikrosecond dibagi 29 dibagi 2. Kita akan coba uji rangkaiannya dengan mengklik Start Simulation. Kemudian kita buka bagian serial monitor untuk melihat jarak yang ada, kemudian setelah itu kita lihat bahwasanya untuk jarak yang pertama sebelum kita variasikan bisa dilihat ini 78 inci dan juga 201 cm. Kemudian kita variasikan jaraknya. Apabila objek lebih dekat ke sensor, maka jaraknya akan semakin kecil. Nah, di sini jika objeknya berada di sini, maka jaraknya itu 34 inci dan juga 87 meter. Kita coba variasikan lebih dekat ke sensor. Nah, bisa dilihat bahwasanya jaraknya itu 13,6 inci atau 34 cm. Mungkin itu untuk variasi ultrasonic ping. Selanjutnya akan dilanjutkan ke variasi ultrasonic yang lain. Kick. Nah, setelah kita tadi membuat rangkaian dan juga pemrogramannya, yaitu pada rangkaian ultrasonic HCSR04, kemudian akan dijelaskan mengenai rangkaian serta pemrogramannya. Nah, yang pertama itu mengenai rangkaiannya itu sendiri.
pada rangkaian atau simulasi kali ini terdapat beberapa komponen yang digunakan. Yang pertama itu terdapat Arduino Uno R3, kemudian di sini terdapat ultrasonic HCSR04, di mana pada HCSR04 ini terdapat beberapa pin, yaitu pin ground, echo, kemudian trig, dan juga VCC. Nah, pin-pin tersebut itu terhubung dengan pin-pin yang ada pada Arduino. Untuk pin ground sendiri itu terhubung dengan ground pada Arduino. Untuk pin echo itu terhubung dengan pin A1 pada Arduino, pin trig itu terhubung dengan pin A0 pada Arduino, dan VCC terhubung dengan pin 5 volt pada Arduino. Kemudian kita masuk ke pengkodeannya. Nah, pada bagian pengkodean yang pertama, di sini terdapat cons integer ping trig, di mana ping trig ini terhubung dengan pin A0 pada Arduino. Kemudian di sini juga terdapat cons integer pin echo, di mana pin echo ini terhubung dengan pin A1 pada Arduino. Kemudian ada bagian void setup, di mana void setup ini nantinya akan mendeklarasikan input maupun output pada rangkaian. Nah, pada bagian void setup kali ini terdapat serial begin, yaitu 9600. Kemudian ada bagian void loop, di mana void loop ini nantinya akan menjalankan program yang sudah dibuat pada bagian void setup. Pada bagian void loop terdapat long duration dan juga sentimeter, di mana duration ini merupakan satuan waktu dan sentimeter merupakan satuan jarak. Kemudian ada pin mode, ping trig berupa output, di mana nantinya itu akan mengeluarkan sinyal ultrasonik. Kemudian di sini terdapat digital white. Nah, digital white di sini nantinya akan memperlihatkan apakah output di sini akan menyala atau mati gitu. Nah, untuk digital white yang pertama di sini terdapat ping trig-nya yaitu low. Low di sini merupakan ping trig sedang mati atau padam. Kemudian ada delay 2 mikrosecond. Setelah itu digital white ping trig high, yaitu berupa ping trig-nya itu menyala. Kemudian terdapat delay 5 mikrosecond. Kemudian ada digital white kembali, di mana ping trig-nya itu low atau mati. Setelah itu terdapat pin mode, di mana pin modenya itu pin echo input. Nah, di sini pada bagian pin echo berarti sedang menerima sinyal ultrasonik, di mana input di sini berarti menerima sinyal ultrasonik. Nah, kemudian terdapat selang waktu ketika kita mengeluarkan atau mengirim dan juga menerima sinyal, yaitu berupa duration sama dengan pulse in pin echo high. Jadi ketika sedang mengeluarkan sinyal ultrasonik maupun menerima sinyal ultrasonik, pin echo-nya itu akan menyala. Setelah kita mengeluarkan dan juga menerima sinyal ultrasonik, maka kita dapat mengkonversi dari satuan waktu ke satuan jarak, yaitu dari duration menjadi sentimeter, dengan menampilkan serial dengan membuktikan bahwa adanya konversi itu, yaitu bisa dilihat bahwa di bagian data serial yang nantinya akan ditampilkan pada bagian serial monitor gitu. Nah, serial print di sini yaitu berupa sentimeter satuan jarak, kemudian akan di print menjadi cm. Nah, di sini terdapat delay juga, yaitu 100 mikrosecond atau kita sering sebut 0,1 second. Kemudian karena tadi kita sudah tahu gitu untuk dikonversi dari satuan waktu ke satuan jarak, maka gimana sih caranya menghitung atau mengkonversi satuan waktu ke satuan jarak gitu. Nah, untuk menghitung satuan waktu ke satuan jarak, kita bisa lihat bahwasanya return mikrosecond, di mana mikrosecond ini nantinya akan dibagi dengan 29 dan juga dibagi dengan 2. Sekarang kita akan coba untuk menguji rangkaiannya dengan mengklik Start Simulation. Kemudian kita buka serial monitornya. Nah, akan langsung terlihat data 125 cm. Kemudian kita klik bagian ultrasonik atau sensor ultrasoniknya. Ketika objek berada di sini, maka jaraknya itu sekitar 119 cm. Itu cukup jauh dari sensor. Kemudian kita coba dekatkan ke sensor. Objek didekatkan ke sensor untuk jaraknya itu sekitar 39 cm.
Kemudian kita geser ke sebelah kanan, maka jaraknya itu berubah menjadi 63 cm. Kita coba lagi untuk jauhkan objeknya dari sensor. Maka akan terlihat bahwasanya jaraknya itu sekitar 244 cm. Mungkin itu penjelasan dari rangkaian ultrasonic HCSR 04. Got the kick. Baik, karena tadi sudah dibuat mengenai rangkaian Mobile Robot Obstacle Avoider, sekarang kita akan menjelaskan baik itu dari segi rangkaiannya maupun dari segi pemrogramannya. Sekarang yang pertama kita akan menjelaskan dari segi rangkaiannya terlebih dahulu. Nah, untuk rangkaian itu sendiri itu terdapat beberapa komponen yang digunakan dalam rangkaian simulasi kali ini. Yang pertama itu terdapat Arduino Uno R3, kemudian juga terdapat motor DC sebanyak 2 buah. Kemudian di sini terdapat IC L293D, kemudian ada baterai 1,5 volt sebanyak 4 buah. Kemudian di sini terdapat sensor ultrasonic HCSR04, di mana untuk sensor ini terdapat beberapa pin. Yang pertama itu ada ground, kemudian echo, dan juga trigger. Yang terakhir itu ada power, di mana untuk power itu terhubung dengan pin 5 volt pada Arduino. Kemudian untuk trigger ini terhubung dengan pin A0 pada Arduino. Untuk echo ini terhubung dengan pin A1 pada Arduino, dan ground pada ultrasonic ini terhubung dengan ground pada Arduino. Kemudian untuk rangkaian yang sebelah kanan ini itu merupakan rangkaian yang kemarin, yaitu mengenai mobile robot. Kemudian kita masuk ke pengkodeannya. Nah, untuk pengkodeannya yang pertama itu terdapat definisi pin. Yang pertama itu ada constant integer printage, yaitu terhubung dengan pin A0 pada Arduino. Kemudian di sini terdapat constant integer pin echo, itu terhubung dengan pin A1 pada Arduino. Ada juga integer motor kiri 1, itu terhubung dengan pin 13 pada Arduino. Integer motor kiri 2 itu terhubung dengan pin 12 pada Arduino. Integer motor kanan 1 terhubung dengan pin 9 pada Arduino. Kemudian ada integer motor kanan 2 terhubung dengan pin 8. Kemudian ada PWM 12 itu terhubung dengan pin 11, dan juga PWM 34 itu terhubung dengan pin 10 pada Arduino. Kemudian setelah kita mendefinisikan berbagai pin yang ada pada rangkaian ini, kita masuk ke bagian fade setup, di mana fade setup ini nantinya akan mendeklarasikan output maupun input. Nah, untuk rangkaian kali ini yang dideklarasikannya itu berupa output. Di sini terdapat pin mode, di mana pin modenya itu yang pertama terdapat motor kiri 1 itu berupa output, kemudian motor kiri 2 juga sama berupa output, motor kanan 1, motor kanan 2, PWM 12, PWM 34 itu merupakan output. Kemudian kita masuk ke void loop.
Pada void loop ini terdapat long duration dan juga centimeter, di mana duration ini merupakan satuan waktu dan centimeter ini merupakan satuan jarak. Kemudian terdapat pin mode, pin trigger output, yaitu pin trigger-nya itu sebagai output. Terdapat juga digital write, di mana digital write ini nantinya akan menampilkan apakah pin trigger yang sebagai output tersebut nantinya akan menyala atau tidak gitu. Nah, untuk pin trigger ini yaitu mengeluarkan sinyal ultrasonik. Untuk yang pertama, digital write yang pertama itu ping trigger-nya itu low atau mati padam. Kemudian setelah delay 2 mikrosecond, ping trigger-nya itu menyala kembali. Namun setelah delay 5 mikrosecond, ping trigger-nya itu akan mati. Kemudian ada pin mode kembali, yaitu pin echo berupa input. Itu input di sini yaitu akan menerima sinyal ultrasonik dari suatu objek. Kemudian terdapat selang waktu mengirim dan menerima sinyal. Jadi ketika ada kegiatan mengirim, mengeluarkan atau menerima sinyal, akan ada selang waktu di mana duration sama dengan pulse in, pin echo-nya itu akan selalu high. Jadi ketika ada selang waktu antara mengirim dan menerima sinyal, pin echo-nya tersebut akan selalu menyala. Kemudian setelah kita mengeluarkan dan juga menerima sinyal, maka sinyal tersebut akan dikonversi dari durasi menjadi sentimeter, dari satuan waktu menjadi satuan jarak, di mana sentimeter ini merupakan microsecond to centimeter duration. Nah, nantinya sentimeter ini akan di print atau akan ditampilkan pada bagian serial monitor berupa CM. Kemudian ada pengaturan kecepatan motor, di mana di sini terdapat analog write PWM12 dengan kecepatan 255 dan juga PWM34 dengan kecepatan 255. Kemudian kita akan menganalogikan, yaitu yang pertama, jika ada penghalang kurang dari 25 cm. Nah, gimana nih jika ada penghalang kurang dari 25 cm? Maka jika seperti itu, motor kiri akan mati, motor kiri 2 akan menyala, motor kanan 1 akan menyala juga, dan motor kanan 2 akan mati. Kemudian pada serial monitor akan menampilkan terprint atau akan menampilkan ada penghalang belok kanan. Kemudian jika tidak ada penghalang, maka motor kiri 1 akan mati, motor kiri 2 akan menyala, motor kanan 1 akan mati juga, motor kanan 2 akan menyala. Kemudian pada bagian serial monitor akan ditampilkan tidak ada penghalang, maju. Setelah itu, karena tadi kita sudah tahu bahwa akan ada konversi dari satuan waktu ke satuan jarak, maka bagaimana sih cara menampilkan atau mengkonversi dari satuan waktu ke satuan jarak? Nah, untuk mengkonversinya itu kita lihat pada bagian bawah ini, yaitu ada return mikrosecond dibagi dengan 29 dibagi juga dengan 2. Setelah itu kita sudah tahu bahwasanya pemrograman yang kita buat itu sudah benar, maka kita dapat menguji rangkaiannya dengan mengklik Start Simulation. Kemudian kita buka serial monitor. Nah, pada serial monitor di sini menampilkan dua-dua ada penghalang belok kanan. Jadi di sini itu keadaan objek itu sangat dekat dengan sensor, yaitu sekitar 22 cm. Karena tadi dianalogikan bahwasanya kurang dari 25 itu ada penghalang, maka di sini ditampilkan jika kurang dari 25 yaitu ada penghalang belok kanan. Karena jaraknya itu sekitar 22 cm. Nah, 22. Kemudian kita atur jaraknya sangat jauh dari sensor, maka akan ditampilkan jaraknya itu sekitar 126 cm dengan terprint tidak ada penghalang, yaitu maju. Kemudian akan juga ditampilkan tidak ada penghalang atau maju. Kita coba dekatkan lagi dengan sensor, yaitu sekitar 8 cm.
maka akan tertampil atau akan ditampilkan pada bagian serial monitor yaitu 8 cm dan juga ada penghalang belok kanan. Mungkin sekian simulasi mobile robot obstacle avoider yang saya buat pada website Tinkercad. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.